Mengenal tipe kepribadian adalah sebuah alat yang mempunyai cukup banyak kegunaan. Dengan ini, kita dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik dan lebih mengenal diri kita sendiri. Dari ini kita juga mengetahui pasangan natural dan karir yang cocok. Carl Jung pertama kali mengembangkan teori bahwa setiap individu mempunyai tipe psikologis. Dia percaya bahwa ada dua macam fungsi dasar yang digunakan manusia dalam kehidupan mereka, yaitu bagaimana kita menerima informasi atau melalui indera kita atau intuisi kita, dan bagaimana kita memutuskan sesuatu atau memakai logika objektif atau perasaan subjektif. Jung juga menegaskan bahwa fungsi dominan manusia ada yang ekstrovert dan ada yang introvert. Isabel Briggs Myers adalah seorang ahli teori psikologis Amerika yang meneliti teori kepribadian dengan ibunya, Katharine Cook Briggs. Minat Katharine dalam teori kepribadian lahir ketika membaca sebuah buku oleh Carl Jung pada tahun 1923. Katharine menyampaikan temuannya dengan Isabel dan bersama-sama mereka menciptakan inventarisasi. Mereka berdua memiliki hasrat untuk memahami, membangun manusia dan keinginan untuk membuat teori kepribadian yang diakses oleh semua orang dengan cara yang praktis. Dia adalah co-pencipta dan dengan ibunya dari Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Katharine Briggs lalu bekerja secara diam-diam dan mengembangkan teori Jung lebih lanjut, tapi putrinya, Isabel, yang lebih berhasil mengembangkan teori tersebut. Dia mampu menemukan fungsi lain yang belum didefinisikan oleh Jung, yaitu menilai dan memantau. Katharine Briggs dan putrinya, Isabel Briggs Myers, merasa yakin bahwa teori Jung dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Mereka mengembangkan suatu instrumen berdasarkan teori Jung yang memungkinkan seseorang mempelajari jenis perilakunya sendiri, sehingga dapat memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, berkaitan dengan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Instrumen itu menggunakan pertanyaan dengan pilihan terikat dan pasangan kata. Pasangan kata tersebut yaitu extrovert introvert atau disingkat AI. Dimensi AI melihat orientasi energi kita ke dalam atau keluar. Extrovert artinya tipe pribadi yang suka dunia luar. Mereka suka bergaul, menyenangi interaksi sosial, beraktivitas dengan orang lain, serta berfokus pada dunia luar dan action oriented. Mereka bagus dalam hal berurusan dengan orang dan hal operasional. Sebaliknya, tipe introvert adalah mereka yang suka dunia dalam atau diri sendiri. Mereka senang menyendiri, merenung, membaca, menulis, dan tidak suka bergaul dengan orang. Mereka mampu bekerja sendiri, penuh konsentrasi dan fokus. Mereka bagus dalam pengelolaan data secara internal dan bekerja back office. Yang selanjutnya itu sensing intuition atau SN. Dimensi SN melihat bagaimana individu memproses data. Sensing proses data dengan cara bersandar pada fakta konkret, praktis, realistis, dan melihat data apa adanya. Mereka menggunakan pedoman pengalaman dan data konkret serta memilih cara-cara yang terbukti. Mereka fokus pada masa kini, apa yang bisa diperbaiki sekarang. Mereka dalam perencanaan teknis dan detail aplikatif. Sementara tipe intuition memproses data dengan melihat pola dan hubungan, pemikir abstrak, konseptual, serta melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka berpedoman imajinasi, memilih cara unik, dan berfokus pada masa depan, apa yang mungkin dicapai di masa mendatang. Mereka inovatif, penuh inspirasi dan ide unik. Mereka bagus dalam penyusunan konsep, ide, dan visi jangka panjang. Thinking, feeling, atau TF. Dimensi TF melihat bagaimana orang mengambil keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Mereka cenderung berorientasi pada tugas dan objektif, terkesan kaku dan keras kepala. Mereka menerapkan prinsip dengan konsisten, bagus dalam melakukan analisa dan menjaga prosedur standar. Sementara feeling adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Mereka berorientasi pada hubungan dan subjektif. Mereka akomodatif tapi sering terkesan memihak. Mereka empatik dan menginginkan harmoni, bagus dalam menjaga keharmonisan dalam memelihara hubungan.
Judging Perceiving atau JP. Dimensi JP melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judging di sini bukan berarti judgmental atau menghakimi. Judging diartikan sebagai tipe orang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis serta senantiasa berpikir dan bertindak teratur dan tidak melompat-lompat. Mereka tidak suka hal-hal mendadak dan di luar perencanaan. Mereka ingin merencanakan pekerjaan dan mengikuti rencana itu. Mereka bagus dalam penjadwalan, penetapan struktur, perencanaan step by step. Sementara tipe perceiving adalah mereka yang bersifat fleksibel, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang muncul. Perubahan mendadak tidak masalah, ketidakpastian membuat mereka bergairah, bagus dalam menghadapi perubahan dan situasi mendadak. Dengan menggabungkan dimensi AI, SN, TV, JP yang berlainan, Myers-Briggs mengidentifikasi 16 jenis kepribadian yang berbeda. Tipe kepribadian yang pertama yaitu ISTJ, Introvert Sensing with Thinking. Perasaan introvert dengan berpikir. Mereka ini adalah tulang punggung kekuatan. Mereka saling berusaha mengubah pasangan atau orang lain. Mereka cocok menjadi praktisi bank, auditor, akuntan, analisis pajak, pengawas, perpustakaan, dan rumah sakit, pebisnis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ESVG, Introvert Sensing with Feeling. Penginderaan introvert dengan perasaan. Orang ini senang melayani dan bekerja keras. Mereka tidak menyenangi waktu luang dan akan berusaha mencari masalah apabila tidak ada yang dikerjakan. Mereka cocok menjadi perawat, guru, sekretaris, pustakawan, manajer, dan ibu rumah tangga. ENVG, Introvert Intuiting with Feeling. Pengantusian introvert dengan perasaan. Tipe ini adalah orang pelajar atau pekerja serius yang benar-benar ingin punya andil. Mereka suka menyendiri dan mudah tersinggung. Mereka bisa menjadi pasangan yang baik dan secara fisik sangat menyenangkan. Mereka dianggap mampu memahami aspek kejiwaan orang lain. Mereka dapat menjadi terapis, pengabdi masyarakat, dan menteri yang baik. INTJ, Introvert Intuiting with Thinking. Pengintuisian dengan berpikir, ini adalah tipe yang paling independen dibanding tipe-tipe yang lain. Mereka menyenangi logika dan gagasan baru, serta mau terjun ke dalam penelitian ilmiah. Tapi tidak jarang di antara mereka menjadi orang yang picik. Mereka cocok dalam pekerjaan analisis komputer, insinyur, hakim, pengacara, ilmuwan, dan ilmu sosial. ESTP, Introvert Thinking with Sensing. Berpikir introvert dengan mengindra. Orang semacam ini menyenangi tindakan, tidak memiliki rasa takut dan selalu ingin gembira. Mereka akan sangat impulsif dan bahaya apabila dihentikan. Mereka lebih menyenangi perkakas, alat-alat, dan senjata, dan biasanya cocok sebagai ahli teknik. Mereka tidak senang berkomunikasi dan kerap didiagnosis sebagai orang yang hiperaktif. Biasanya orang semacam ini tidak pintar di sekolah. ESVP, Introvert Feeling with Sensing. Perasaan introvert dengan mengindra. Mereka ini adalah orang yang pemalu, cepat lelah, dan tidak suka bicara, tapi senang bekerja fisik. Mereka cocok menjadi pelukis, pematung, komposer, dan penari seni secara umum, dan mereka mencintai alam. Mereka ini tidak terlalu peduli dengan komitmen. ENVP, Introvert Feeling with Intuition. Perasaan introvert dengan intuisi. Mereka ini adalah orang-orang yang idealis, mau mengorbankan dirinya, sangat dingin dan mampu menahan dirinya. Mereka lebih mementingkan keluarga, tapi dengan cara yang santai. Anda akan menemukan mereka berkiprah di bidang psikologi, arsitektur, agama, tapi tidak dalam bisnis. ENTP, Introvert Thinking with Intuition. Berpikir introvert dengan intuisi, orang ini dapat dipercaya, selalu berpikir masak-masak, dan pemaaf serta mencintai buku. Mereka cenderung sangat hemat dengan bahasa yang dipakai, menyenangi logika dan matematika. Mereka cocok menjadi filosof atau ilmu teoritis, tapi tidak dapat menjadi penulis atau sales. ESTP, Extrovert Sensing with Thinking. Mengindra ekstrovert dengan berpikir, tipe ini adalah orang yang berorientasi pada tindakan, kadang canggih, kadang sembrono, seperti James Bond. Sebagai pasangan, orang ini sangat menyenangkan dan hangat.
tapi mereka lemah pada soal komitmen. Mereka dapat menjadi pengusaha atau artis yang baik. ESVP, Extrovert Sensing with Feeling. Mengindra ekstrovert dengan perasaan, orang ini bersifat impulsif. Mereka tidak tahan dengan kecemasan. Mereka cocok sebagai sosok yang tampil ke depan karena sangat menyenangi public relation dan sangat senang dengan telepon. Mereka tidak akan pernah menyenangi hal-hal akademis, terutama sains. Mereka cocok dalam pekerjaan penitip anak, insinyur, pertambangan, sekretaris, dan supervisor. ENVP, Extrovert Intuition with Feeling. Pengantusian ekstrovert lewat perasaan. Tipe orang ini suka hal-hal baru dan kejutan. Mereka sangat disukai oleh perasaan dan ekspresi. Mereka sangat peka dengan perubahan tubuh, mempunyai kesadaran diri yang baik. Mereka cocok menjadi sales, politisi, dan aktor. ENTP, Extrovert Intuition with Thinking. Pengantusian ekstrovert dalam berpikir. Tipe ini adalah orang-orang yang hidup dan bersemangat, tidak cuek dan tidak pula rapi. Sebagai pasangan, mereka sedikit tidak menyenangkan, khususnya secara ekonomi. Mereka cocok menjadi analisis dan entertainer. Mereka juga cenderung ingin mengedepankan diri. ESTG, Extrovert Thinking with Sensing. Mereka berpikir ekstrovert dan mengindra. Mereka adalah pasangan yang bertanggung jawab, orang tua yang baik, dan pekerja yang loyal. Mereka bersifat realistis dan menyayangi tradisi yang berlaku. Mereka cocok menjadi administrator, manajer keuangan, dan pengawas. ESVG atau Extrovert Feeling with Sensing. Perasaan ekstrovert dengan mengindra. Tipe ini adalah orang yang mempunyai harmoni. Mereka bisa tegas untuk mengatakan ya atau tidak. Mereka cenderung tergantung, terutama pada orang tua dan kemudian pada keluarga. Mereka mengabdi hati dan hidupnya untuk orang lain. Mereka cocok menjadi pekerja kesehatan, manajer kantor, sekretaris, dan guru. ENVG, Extrovert Feeling with Intuition. Perasaan ekstrovert lewat intuisi. Tipe orang ini adalah suka bicara. Mereka cenderung melebih-lebihkan kawannya. Mereka akan menjadi orang tua yang baik, tapi cenderung membiarkan diri mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka cocok menjadi ahli terapi, guru, eksekutif, perusahaan, dan sales. ENTG, Extrovert Thinking with Intuition. Berpikir ekstrovert dengan intuisi. Tipe kepribadian ini adalah orang yang suka di rumah, berkumpul dengan keluarga. Mereka menyenangi organisasi dan struktur yang tertata. Tipe ini sangat cocok untuk eksekutif perusahaan dan administrasi. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you.